bagaimana dengan cara mendapatkan Lailatul Qadar? Makanya kita amat sangat cocok dengan iktikaf yang kita baca dalam kacamata mazhab Imam Syafi'i. Iktikaf itu, Pak, walaupun cuma 2 menit, walaupun cuma 1 menit, itu namanya iktikaf. Dengan apa? Dengan dia datang ke masjid, gitu ya. Yang namanya Lailatul Qadar kan malam, gitu ya. Datang ke masjid, salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah. Sebelum pas duduk ke masjid itu niat nawaitul i'tikafa fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Udah, i'tikaf itu kan artinya duduk berzikir, baca Quran, bebaskan pikiran itu dari dunia-dunia, duduk, gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i yang namanya duduknya itu nggak ada batasannya. Mau ente duduk semenit kayak, mau ente 5 menit kayak, mau duduk setengah jam kayak, mau duduk sebentar, udah selesai. Itu namanya i'tikaf. Nah, sekarang yang namanya lailah, mulainya dari mana? Kan dari mulai ghurub. Dari mulai terbenamnya matahari, gitu ya. Makanya ada Syekh almarhum Allah yarham, yaitu saya dapat saran itu cukup menggembirakan bagi orang-orang awam, ya. Kita kan biasa kalau cari barang pengennya yang murah, bagus, meriah, gitu ya. Ya umumnya gitu bagi orang-orang seperti saya dan kita semua kan kalau nyari barang kan yang pengennya murah, banyak, gitu. Ya. Makanya Allah yarham Mu'allim Syafi'i Hatami itu menawarkan kalau pengen dapat malam Lailatul Qadar mulai meriah, gitu ya, itu maghribnya berjamaah, isya'nya berjamaah, tarawihnya berjamaah, malamnya nggak usah, subuhnya berjamaah. Itu kena itu dari mulai ghurub, terbit matahari, ketika mulai sebelum terbit matahari dan terbenam. Itu kan masuk dalam kategori lain, gitu ya. Nah, disitulah kemudian pentingnya kita beriktikaf, walaupun cuma baca Quran selembar 2 lembar, tapi niatkan lillahi ta'ala. Ingat loh, Pak, ya, pahala itu, keredaan Allah itu bukan dinilai dari banyak, tapi dinilai dari keikhlasan. Kita nggak ada yang bisa, itu kan hak prerogatif Allah, gitu ya. Dia mau ngasih ke siapa, Kak? Dia mau itu tergantung Allah, cuma tergantung dari kitanya, gitu ya. Ikhlas atau enggak, gitu ya. Makanya saya pernah bercerita itu, sesungguhnya ada 2 orang yang masuk Islam di hadapan Rasulullah, yang satu rajin betul, mati syahid di dalam sebuah perjalanan perang, ya, mati duluan dia. Ini dikisahkan oleh Talhah bin Ubaidillah. Setelah itu, ya, yang satu lagi wafat setahun setelah yang pertama wafat. Jadi mu'allaf ini 2, yang satu kan mu'allaf nih di hadapan Nabi, yang satu wafat karena perjalanan dalam peperangan, yang satu wafat setelah 1 tahun. Tapi Talhah bin Ubaidillah, perawi hadis itu mengatakan, suatu saat saya diberikan mimpi oleh Allah, saya berada di depan pintu surga. Ini mimpinya sahabat, bukan sembarang, ya. Terus saya di pintu surga diam aja, nunggu dapat giliran, gitu ya. Datang malaikat, buka pintu surga, gitu. Si fulan dilihat sama Talha, lah kok yang dipanggil duluan dia? Jadi 2 orang ini, yang satu mati syahid, yang satu mati belakangan setahun. Yang dipanggil sama malaikat ini yang mati yang belakangan. Kan dugaan Talha itu, ini yang mati syahid peperangan ini pasti duluan ini. Tapi dalam mimpinya itu enggak, malaikat itu justru narik yang mati belakangan. Bingung kan Talha, ya Allah, ini kan yang mati syahid, kenapa yang duluan, yang terakhir yang mati dipanggil duluan? Ya, masuk, dibawa masuk, terus keluar lagi. Ya, malaikat itu keluar. Ya, ditunjuk sama Talha, ente belakangan, katanya, belum waktunya. Langsung itu terbangun, langsung lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa? Aku bermimpi malam 2 orang yang mu'allaf itu yang masuk surga justru yang mati belakangan, padahal yang mati duluan syahid nomor pertama, gitu ya. Kata Rasulullah, kenapa heran? Kata Rasulullah, iya, terus hikmahnya apa ya Rasulullah? Bukankah yang mati belakangan itu ada 1 tahun dia ketemu bulan Ramadan? Iya ya Rasulullah. Apakah di bulan Ramadan dia banyak berpuasa dan banyak beribadah? Iya ya Rasulullah. Disitulah hitungan yang Allah tinggikan derajat orang. Karena kenapa? Ribuan sujud, ribuan ruku, ribuan i'tidal, ribuan doa. Itu yang dinilai oleh Allah sangat tingginya. Ya, jadi jangan kita sangka
Sesuatu yang di hadapan kita itu bagus, tapi di hadapan Allah kan belum tentu. Makanya malam Lailatul Qadar murah meriah itu caranya begitu. Di tiap ganjil datang ke masjid, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, plus sholat subuh berjamaah di masjid. Itu ketemu itu murah meriah dan banyak pahalanya, insya Allah gitu. Tapi biasanya masjidnya dibuka ya buat 10 hari terakhir. Ya itu makanya saya bilang kalau masalah ibadah khususkan diri kita kepada Allah. Kita nggak usah ngelihat siapa pokoknya lillahi ta'ala aja udah gitu ya.